إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita lanjutkan pembacaan kitab Bada'il Wahyi, kitab yang terdapat di dalam Sahihul Bukhari. Kita tahu di dalam Sahih Bukhari terdapat puluhan kitab. Kitabuz Zakat, Kitabuz Shaum, Kitabul Jihad, Kitabul Maghazi. Kitab pertama yang ditulis oleh beliau adalah Bada'il Wahyi. Bagaimana awal mula wahyu itu turun. Beliau memandang perlu menulis sini untuk selanjutnya beliau teruskan dengan Kitabul Iman. Ya. Dan Kitabul Iman yang ditulis oleh beliau dengan satu tujuan. Ya, dengan satu tujuan, yaitu bahwa iman meliputi ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Setelah kitab ini. Hadis pertama kemarin hadis ahad, bahkan hadis ahad yang paling tingkat terendah. Ya, kan ada masyhur hadis ahad, ada 3 masyhur, aziz, gharib. Ini yang paling rendah, gharib. Hanya riwayatkan oleh seorang sahabat, diteruskan oleh seorang tabi'in, dan seterusnya. Begitu juga akhir hadis Sahih Bukhari juga hadis gharib. Ya, lihat Amirul Mukminin fil hadis, pembesar ulama ahlul hadis, memakai hadis gharib. Maka bagaimana hari ini anak-anak muda yang tidak tahu apa-apa tentang ilmu hadis menolak hadis ahad? Itu tidak mutawatir, itu ahad, tidak patut kita terima. Lihat Imam Bukhari, hadis ahad, bahkan hadis ahad yang paling rendah, yaitu gharib. Dari sini kita tahu bahwa diterima atau tidaknya sebuah hadis itu tergantung dengan sahih tidaknya, bukan mutawatir ahadnya. Walaupun ahad, kalau sahih enggak masalah, tidak masalah. Oleh karena itu di awal penulisan hadis, hadis hanya dibagi 2, sah atau tidak sah. Itu saja. Sah atau tidak sah, itu saja. Ya. Bahkan hadis hasan belum ada. Ya, hanya 2 itu. Sah diterima, tidak sah ditolak. Ya, hadis kedua. Haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham ibn Urwa an abihi an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha anna al-Harits ibn Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Al-Imam Al-Bukhari membawakan sanadnya sampai kepada Al-Harits bin Hisham, di mana Al-Harits bin Hisham radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu?" Wahai Rasulullah, bagaimana wahyu datang kepadamu? Seperti apa? Caranya seperti apa? Apa engkau bermimpi? Apa engkau mendengar suara dan seterusnya? Ini maksud pertanyaan Al-Harits bin Hisham.
Ya, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras. Kadang-kadang wahyu itu datang kepadaku seperti jaros, bunyi jaros. Apa jaros? Lonceng. Ya, gemerincing. Yang dimaksud beliau mendengar awal suara seperti itu. Wa huwa ashadduhu alayya, dan itu yang paling syadid, yang paling berat. Karena wahyu itu berat. Inna sanulki alayka qawlan thaqila. Akan kami berikan kepada engkau ya Muhammad ucapan yang berat. Apa yang dimaksud? Wahyu. Maka wahyu itu berat. Maka para imam mengatakan, seandainya yang menerima wahyu itu Abu Bakar atau Umar, hancur. Nggak akan kuat. Apalagi Imam Syafi'i membuat, apalagi kita, apalagi Lia Aminuddin. Ya, apalagi seorang wanita menerima wahyu, hancur. Ya, Nabi SAW, manusia yang badannya paling kuat di antara para sahabat. Antum masih ingat bagaimana kisah perang Ahzab atau perang Khandaq? Para sahabat tidak ada yang sanggup memecahkan batu itu. Batu besar, ya, ketika membuat parit. Lalu datang pada Nabi, lalu Nabi memecahkan batu itu dengan kampaknya dan sekali pukul pecah. Ya, maka para nabi dan rasul oleh Allah diberikan fisik, badan yang lebih kuat dari yang lain. Ya, dalam keadaan seperti itu beliau berat. Ya, sampai nanti akan dijelaskan lebih lanjut, di malam yang sangat dingin, di musim yang sangat dingin, yang pernah ke Mekah, Madinah tentu tahu bagaimana musim dingin, ya, bisa mendekati 0 derajat. Berkeringat beliau, saking beratnya. Ya. Dan pernah beliau naik unta, kemudian turun wahyu. Ya, beliau sedang duduk di atas untanya, tiba-tiba wahyu datang pada beliau, maka unta itu turun dan perutnya menempel ke tanah. Tidak sanggup menyangga badan Nabi yang sedang menerima wahyu, karena wahyu itu berat. Inna sanulki alaika qawlan thaqila. Nah, dengan wahyu misla salsalatil jaras, itu asyadduhu alayya, yang paling berat bagiku. Fayafsimu anni, lalu setelah hilang, setelah pergi, ya, wa qad wa'aitu anhu maqal, lalu aku hafal apa yang diucapkan oleh Jibril, apa yang dibawa oleh Jibril. Dan ini jaminan dari Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, tanggung jawab kami mengumpulkan Al-Quran pada dirimu. Ya, maka tidak mungkin Nabi SAW lupa seperti kita, tidak mungkin. Ya, maka jika beliau lupa terhadap 1-2 ayat, maka ayat itu hapus, ayat itu hilang, sengaja dihilangkan oleh Allah Rabbul Alamin. Seandainya beliau lupa dengan sebuah ayat, dan ini terjadi. Ya, Umar datang kepada Abu Bakar mengadu tentang hafalan surat Al-Furqan. Aku hafal surat Al-Furqan dulu tidak seperti sekarang, ada yang kurang beberapa ayat. Kemudian dibacakan, kata Abu Bakar, sama, aku juga lupa. Lalu Umar dan Abu Bakar datang pada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan, sama, aku juga lupa. Ini diangkat oleh Allah. Diangkat oleh Allah. Wahyu itu diangkat oleh Allah. Mansuh, hapus. Ya, dan ini hukum Allah, ini kehendak Allah. Allah berhak melakukan apa saja. Dan tidak pantas bagi kita mengatakan, oh Allah seperti itu. Ya, kenapa sudah menurunkan wahyu
dicabut lagi. Kenapa? Ini tidak pantas. Allah lebih tahu dari kita. Sebab pertanyaan seperti ini nanti akan merembet. Kenapa babi haram? Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa maghrib 3 rakaat? Ya, tidak akan terjawab. Apapun yang diperbuat oleh Allah tidak boleh ditanya. Ya, jangan seperti orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu ngatur Allah. Allah tidak boleh begini, Allah tidak boleh begitu. Tidak mungkin Allah begini, tidak mungkin Allah begitu. Tidak mungkin Allah butuh tempat, tidak mungkin Allah menempati satu tempat. Berarti tidak mungkin Allah bersemayam di arsy. Berarti 7 ayat dia tentang. Belasan hadis dia tolak. Ini orang-orang Mu'tazilah yang diawali dengan syubhat filsafat yang masuk ke dunia Islam. Islam hancur rusak ketika ilmu filsafat masuk ke dalam Islam. Wa ahyanan yatamassalu li al-malak rajulan. Kadang-kadang malaikat, tentu yang dimaksud Jibril. Yang dimaksud Jibril. Tidak ada riwayat bahwa ada malaikat lain selain Jibril yang membawakan wahyu. Ya. Adapun menemui Nabi, ya. Nabi sedang berbincang dengan Jibril, tiba-tiba Jibril menengadah ke atas, ke langit. Kemudian turunlah malaikat. Datanglah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Jibril mengatakan semenjak dia diciptakan dia belum pernah turun ke bumi kecuali detik ini, hari ini untuk menemui engkau. Lalu malaikat ini berkata kepada Nabi bahwa aku diutus oleh Allah untuk bertanya kepada engkau. Aja'altuka malakan au nabiyan abdan rasulan. Gitu. Engkau mau pilih sebagai seorang nabi yang raja seperti Yusuf, Sulaiman, Daud. Ini nabi juga, raja juga. Atau nabi yang hamba. Ya, disuruh milih. Aku datang sebagai utusan Allah, disuruh milih. Ya. Lalu Jibril menasihati kepada Nabi, tawadhu' li rabbik. Tawaduklah engkau ya Muhammad kepada Tuhanmu. Lalu Nabi mengatakan, bal rasul abdan rasulan. Ya, aku memilih sebagai seorang rasul yang hamba, yang budak. Tentu budak Allah, bukan budaknya manusia. Ya, dengan ketawaduan Nabi diangkat beliau oleh Allah dan tidak ada seorang Nabi pun 124.000 Nabi yang melebihi beliau. Jangankan melebihi, menyamai tidak ada. Haram surga dimasuki oleh siapapun sebelum pintunya dibuka oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, orang setelah lewat sirat sudah selamat, nggak mungkin masuk neraka karena sudah melewati sirat, mau masuk surga, tiba-tiba pintu masih tertutup. Maka kaum muslimin datang pada Nabi Adam, ya Adam, wahai bapak kami, tolong bukakan pintu surga. Adam tidak sanggup. Ya, datang pada Nabi Nuh, Nuh tidak sanggup. Datang pada Nabi Ibrahim, Musa, Isa, tidak ada yang sanggup. Lalu datang kepada Nabi Muhammad SAW dan beliaulah manusia yang diberi kemuliaan besar oleh Allah membuka pintu gerbang surga. Baru pada masuk. Ya, di sini ada malaikat yang datang pada Nabi SAW, bukan Jibril, tapi tidak membawa wahyu. Ya, tidak membawa ajaran. Adapun yang membawa ajaran, membawa wahyu hanya Jibril alaihi salatu wassalam. Kadang-kadang datang kepadaku malaikat Jibril dalam bentuk rajul, seorang laki-laki. Antum tentu masih ingat bagaimana ada orang yang berpakaian serba putih, berambut sangat hitam, tersisir rapi, meletakkan dengkulnya di dengkul Nabi, meletakkan kedua tangannya di paha Nabi, lalu bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Kemudian dijawab oleh Nabi, "Akhbirni anil iman." Lalu dijawab oleh Nabi dan sampai ihsan dan seterusnya, masyhur hadis ini. Ya. Siapa? Orang laki-laki.
Ya, bukan dalam bentuk Jibril. Dia memang Jibril, tapi bukan dalam bentuk Jibril. Enggak akan muat bumi ini seandainya Jibril datang kepada Nabi dalam bentuk aslinya. Ya, nanti akan dibawakan juga riwayat bahwa 2 kali Nabi Muhammad SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Ya, beberapa bulan setelah beberapa bulan setelah wahyu pertama, Nabi sedang berjalan di malam hari, tiba-tiba mendengar suara dari langit. Beliau menengadah. Ya, ternyata itu malaikat yang pernah datang kepadaku pertama kali. Ya, beliau tidak lupa. Tapi jisimnya jauh lebih besar. Ya, duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Kursi yang diduduki oleh Jibril berada di antara langit dan bumi. Ini berbeda dengan kursi Allah. Kursi Allah apa? Meliputi langit dan bumi. Mana dalil? Antum baca mungkin hampir setiap hari. Sehari 5 kali mungkin. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Ini dalil, ini akidah. Jangan kita seperti orang filsafat itu kiasan. Kiasan. Nabi membaca ayat ini ratusan kali. Dan Nabi tidak pernah mengatakan, sahabat ini kiasan, ini majazi. Tidak ada. Setelah datang orang-orang filsafat, setelah kitab-kitab Aristoteles, Socrates, Plato dibaca oleh kaum muslimin, baru muncul kiasan, majaz, dan seterusnya. Abu Bakar, Umar, para sahabat tidak pernah mengatakan ayat itu kiasan. Kursi Allah hak. Dan apa kata Ibnu Abbas tentang kursi Allah? Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas jauh lebih tahu daripada kita. Maudi'u qadamaihi. Tempat kedua telapak kaki Allah itu kursi Allah. Bukan tempat bersemayam Allah. Tempat bersemayam Allah arsy. Dan berita seperti ini hak, gaib. Tidak pantas nalar kita, nurani kita, akal kita ikut bicara. Berhadapan dengan hal yang gaib, yang ada hanya satu. Sami'na wa ata'na. Gaib ini. Ya. Sebagaimana kita yakin adanya malaikat maut. Berapa jumlah malaikat maut pencabut nyawa? Ada berapa? Hah? Sebagaimana jumlah Jibril, jumlah Israfil, ada berapa? 1. Malaikat maut yang orang awam bilang Israel, ini tidak tepat. Jumlahnya 1. Ya, ini gaib. Lalu kita mau tentang dengan akal kita, bagaimana? Kalau tabrakan pesawat langsung mati 500 orang. Apa enggak ribet tuh nyabutnya tuh? Ya, apa enggak susah? Belum sono mati, sini mati, jaraknya jauh. Ini akal, ini ro'yu, ini nurani yang tidak mungkin bisa mencapai hal yang gaib. Cukup kita katakan bahwa sami'na wa ta'ana. Mudah bagi Allah, sangat mudah. Ya, dan Allah berikan ilmunya kepada malaikat maut. Bagaimana cara mencabut 1000 orang sekaligus? Mudah sekali, sangat mudah. Ya, nggak usah pakai ro'yu kita, nggak usah pakai kias. Kias juga nggak boleh. Hari ini ada orang yang iman pakai kias, ya gampang. Seperti kita PLN matiin lampu kan sekali pencet mati semua. Ya, ini juga nggak usah gitu-gituan. Ya, ini kias. Ya kalau benar, kalau salah, ya nggak bisa seperti itu. Nggak bisa, berarti tidak bisa difahami waktu dulu belum ada PLN, belum ada listrik. Ya, maka nggak usah pakai kias seperti itu juga tidak usah. Tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam bentuk Dihyah Al-Kalbi, ya, datang laki-laki kepada Nabi ngobrol. Ya, Aisyah ngelihat. Kemudian laki-laki ini pergi. Ya, Rasul nanya kepada Aisyah, siapa yang tadi? Kamu tahu? Tahu ya Rasul, dia Dihyah. Dia, semua orang tahu siapa Dihyah.
seorang sahabat yang sangat ganteng, Dihya Al-Kalbi. Kata Nabi, dia Jibril. Ya, dia Jibril. Dia bukan Dihya, dia Jibril. Ya. Datang dalam bentuk Arab Badui. Ya. Disebutkan di sini yatamassalu li rajulan. Jibril datang kepadaku dalam bentuk seorang rajul, laki-laki. Ya, perempuan tidak pernah. Bahkan ketika Nabi berdua dengan Aisyah, maka beliau keluar untuk menemui Jibril. Ya. Fayukallimuni, lalu Jibril berkata kepadaku, menyampaikan wahyu, fa'i ma yaqul, lalu aku hafal apa yang dia ucapkan. Awalnya Nabi takut-takut. Awalnya Nabi khawatir. Kalau sampai aku lupa gimana? Kan beliau yang pertama kali menerima amanah wahyu. Kalau sampai lupa sekalimat, dua kalimat, aku sampaikan kepada umat, salah semua kan? Beliau takut tim. Maka begitu Jibril mengucapkan satu kalimat, satu kata, dua kata, langsung diikuti oleh Nabi. Ya, langsung diikuti oleh Nabi. Satu kalimat, dua kalimat, langsung diikuti oleh Nabi. Takut lupa. Ya, lalu ditegur oleh ayat, nanti beliau juga akan bawakan ayat ini. Ya, jangan engkau gerakkan bibirmu sebelum Jibril selesai membacakan ayat sampai akhir. Para a'immah banyak yang mengambil cara ini. Ya, cara ini cara yang terbaik, walaupun bukan satu-satunya cara dalam pengajaran. Jadi jika mau mencatat ucapan seorang syekh yang menyampaikan riwayat, hadis dan seterusnya, biarkan sampai selesai. Selesai baru ditulis. Ya, para ulama menyukai ini. Jadi faham betul, tulis. Ya. Jadi kita kalau dengar seorang syekh, seorang ustaz ceramah, biarkan ceramah sampai selesai, sejam gitu ya. Nulisnya nanti terakhir, ya. Pas mau nulis lupa semua tadi apa, ya. Itu kita. Ya, itu kita. Maka Allah tolong kita. Allah bantu kita, Allah rahim kepada kita. Ada rekaman, ya. Ini salah satu nikmat Allah. Bisa diputar persis. Tidak berbeda sedikit pun. Ya. Dan inilah keadilan Allah. Di saat manusia mencari ilmu dengan begitu gigihnya. Dengan begitu gigihnya. Tidak ada apa-apa hari itu. Bahkan alat tulis saja susah. Antum tahu bagaimana Imam Syafi'i. Mencari alat tulis susah. Susah sekali. Ya. Tapi hasilnya subhanallah. Menjadi Imam Syafi'i. Ya, menjadi Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain. Hari ini, ya, kita subhanallah, ya, dengan handphone, dengan rekaman, dengan begitu mudahnya, ya. Tapi ya gini-gini aja, ya. Keadilan Allah, ya. Maka kita terus berusaha, ya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah radhiyallahu anha, wa laqad ra'aituhu yanzilu alaihi alwahyu. Sungguh aku telah melihat Nabi turun wahyu pada Nabi fil yaumis syadidil bard, di hari yang sangat dingin. Di hari yang sangat-sangat dingin. Kita tahu dinginnya sana tentu tidak seperti di puncak gunung di negeri kita ini, jauh lebih dingin. Fayafsimu anhu, setelah selesai, ya, setelah selesai Jibril naik ke atas. Wa inna jabinahu la yatafassadu araqan. Aku melihat dahi Nabi berkeringat, penuh dengan keringat. Padahal di hari atau di malam yang sangat dingin. Ya, karena apa? Karena beratnya wahyu itu. Ya. Selain berat ketika menerima, ya, Nabi, hanya Nabi yang merasakan tentunya. Abu Bakar, Umar tidak merasakan keberatan itu, apalagi kita. Ya, hanya Nabi yang merasakan beratnya
tertimpa wahyu ketika Jibril datang. Berat juga menerima, mengimaninya. Maka kita lihat di awal-awal turunnya wahyu, siapa yang mengimani? Sedikit sekali. Berapa orang yang beriman kepada beliau 3 tahun pertama? Tidak lebih dari 11 orang. Ya, tidak lebih dari 11 orang 3 tahun. Gitu. Berapa yang mengikuti Nabi Nuh setelah ratusan tahun berdakwah? Riwayat mengatakan tidak lebih dari 70 orang. Ya, bahkan ada seorang nabi yang pengikutnya tidak sampai 10 orang. Bahkan ada seorang nabi yang pengikutnya 2 atau 3 orang. Wa qad ra'aitun nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Bahkan aku tahu, aku lihat ada seorang nabi yang tidak mempunyai pengikut sama sekali. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Berat. Menerima kebenaran wahyu ini berat. Allah Rabbul Alamin. Bukan makhluk. Sementara yang menerima ini makhluk. Maka kalau bukan karena hidayah, Rahman, Rahim Allah, seorang tidak akan beriman. Berat. Maka dakwah ini berat. Oleh karena itu nasihat Syekh Albani rahimahullah, karena dakwah ini berat, dakwah ini sudah berat, maka jangan diperberat lagi. Dengan apa? Dengan kelakuan kita para dai, akhlak para dai yang tidak membuat simpati kaum muslimin manusia. Jangan diperberat lagi. Ya, maka umumnya para imam, para ulama, akhlaknya mengikuti akhlak para nabi. Berhadapan dengan manusia, berhadapan dengan orang jahil, berbeda dengan berhadapan dengan murid-muridnya, berbeda. Ya, berbeda. Ya, kita lanjutkan hadis ketiga. Haddatsana Yahya ibn Bukair, qala haddatsana Al-Laits an Uqail an Ibn Shihab an Urwah ibn Zubair an Aisyah ummul mukminin annaha qalat. Sanad ini sampai kepada Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair adik dari Abdullah bin Zubair, abangnya sahabat, adiknya bukan sahabat. Ya, abangnya sahabat, adiknya tabi'in. Urwah bin Zubair bukan sahabat tapi tabi'in. Abangnya Abdullah bin Zubair yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, sahabat. Ya, sering digendong-gendong oleh Aisyah ummul mukminin ketika kecil, ya. Annaha qalat, berkata Aisyah, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya salihah. Awal pertama datangnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang benar. Maka mimpi merupakan satu bagian di antara 46 juz'an minan nubuwah. 46 bagian kenabian. Jadi tanda-tanda kenabian itu ada 46. Salah satunya mimpi. Salah satunya mimpi. Tentu tidak semua mimpi wahyu. Ya. Ada mimpi yang wahyu, ada mimpi yang bukan. Ya. Mana mimpi yang wahyu? Tentu mimpinya para nabi dan rasul. Mimpi kita tidak. Mungkinkah mimpi kita ini besar, benar, al-mubasyirah? Mungkin. Mungkin. Apalagi di akhir zaman, hampir-hampir mimpi seorang mukmin di akhir zaman tidak pernah dusta. Itu nanti di akhir zaman. Dan orang yang mimpinya benar adalah orang yang apa? Yang bicaranya selalu benar. Orang yang bicaranya selalu benar, nggak pernah bohong, mimpinya benar biasanya. Orang yang tukang bohong, mimpinya ya bohong, ya, mimpinya nggak karu-karuan, ya. Finnaum, awal mula wahyu datang pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berupa
mimpi yang benar ketika beliau tidur. Ya. Dan sekali lagi, mimpi para nabi dan rasul adalah wahyu. Maka dari mana Nabi Ibrahim nekat mau menyembelih putranya Nabi Ismail? Dari apa? Dari mana? Dari mimpi. Dari mimpi. Wahai putraku, aku bermimpi menyembelih engkau. Ya, apa jawab Nabi Ismail? Lakukan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah aku sabar. Ya. Nabi Ismail tidak menjawab. Namanya juga mimpi, Pak. Nah, enggak. Namanya juga mimpi, Pak. Ngapain dibahas? Karena Nabi Ismail faham, Nabi Ibrahim faham bahwa mimpinya para nabi wahyu. Maka enggak ada nabi mimpi kayak kita. Ya. Habis naik becak, kemudian naik pesawat, ya, kemudian mendarat, ya, di Parung Serap misalnya, ya, nggak karu-karuan lah mimpinya. Itu kita, adghasu ahlam, mimpi yang nggak karu-karuan, gitu. Adapun Nabi tidak. Seluruh mimpi para Nabi dan Rasul adalah wahyu. Maka lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak mendapatkan wahyu khusus dari Allah lewat Jibril bahwa engkau harus menyembelih putramu, tidak. Hanya mimpi saja. Mimpi menyembelih putranya Ismail. Dan beliau sadar, ini mimpi, ini wahyu. Dan Nabi Ismail juga faham, karena beliau juga Nabi. Lakukan, wahai ayah, insyaallah saya sabar. Saya siap disembelih, kalau itu memang perintah Allah. Padahal cuma mimpi. Gitu. Maka tidak ada ihtilam bagi para Nabi dan Rasul. Ya, kalau kita yang tidak punya istri, atau yang pisah lama dari istri, tentu sebulan sekali, 3 minggu sekali kita mimpi, ya ihtilam, keluar air mani laki-laki. Ya. Para nabi dan rasul tidak, karena ihtilam ini mimpi yang tidak baik. Ya, karena semua mimpi, semua keburukan ketika dibawa kepada mimpi itu mimpi buruk. Mimpi buruk semuanya dari syaitan. Ya. Ya kan berzina, berduaan dengan wanita yang bukan mahram itu kan buruk. Ketika terbawa dalam mimpi, ya itu mimpi buruk. Ya, dari sini kita tahu bahwa tidak ada manusia yang terlepas dari mimpi buruk. Hatta para ulama, kecuali para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falakis subh. Beliau tidak melihat mimpi kecuali seperti falak di waktu subuh. Cahaya fajar melihat seperti itu. Ya, artinya tidak ada ucapan, tidak ada kalimat yang terbaca, tidak ada suara, tidak ada perintah, tidak ada larangan, hanya melihat cahaya. Ya, ini awal mula. Diucapkan oleh Aisyah, tentu Aisyah berani berbicara seperti ini, tahu dari Nabi SAW. Karena Aisyah kan tidak mengalami. Ya, Aisyah belum lahir kan? Aisyah belum lahir kan, 6 tahun dinikah oleh Nabi. Ini kan jauh, ya, jauh 9 atau 10 tahun, jelas belum lahir Aisyah. Thumma hubbiba ilaihil khala. Kemudian beliau jadi suka menyendiri, al-khala. Suka menyendiri. Ya, tidak bergaul dengan masyarakat jahiliyah yang berzina, yang minum khamr, yang berjudi, yang menyembah berhala, yang menyembah Allah juga ada 1-2 secara benar. Sebagaimana kisah selanjutnya nanti Waraqah bin Naufal. Ya. Selebihnya menyembah Allah lewat berhala-berhala, Latta, Uzza, Hubal, Manat dan seterusnya. Ini yang terbanyak. Maka jika dikatakan Abu Jahal, Abu Lahab tidak menyembah Allah, keliru. Yang benar Abu Jahal, Abu Lahab menyembah Allah dengan cara yang salah. Sebagaimana sebagian saudara-saudara kita hari ini kaum muslimin banyak yang menyembah Allah dengan cara yang salah. Menyembah Allah lewat kuburan-kuburan keramat, menyembah Allah lewat tempat-tempat keramat. Ini cara yang salah. Sebagaimana yang ditempuh oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab menyembah Allah lewat orang-orang soleh yang sudah mati, yang bernama Latta, Uzza, Hubal, Manat, yang diwujudkan dalam bentuk patung.
Wa kana yakhlu bi ghari Hira. Lalu beliau sering menyendiri di gua apa? Gua Hira. Di gua Hira. Dan tidak ada apa-apanya hari ini gua Hira. Kita datang ke sana, kita sholat di situ, kita baca Al-Quran di situ, nggak ada apa-apanya. Nggak ada keutamaan. Maka para ulama, para sahabat, para tabi'in tidak ada. Ya. Gua Hira nggak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya Masjid Nabawi, di Raudhah, di Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah, Hijr Ismail, Maqam Ibrahim, itu ada apa-apanya, ada keberkahan di situ, berdoa di situ, salat di situ. Adapun Gua Hira tidak ada apa-apanya. Karena apa? Karena setelah beliau jadi nabi, beliau tidak pernah lagi mengunjungi Gua Hira. Tidak keluar dari lisan beliau, datangilah Gua Hira akan dapat pahala begini, enggak. Ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa beragama dengan dalil, dengan sabda Nabi, petunjuk Nabi, ya, bukan dengan akal ra'yu kita. Kalau dengan akal ra'yu kita, ya ini kan tempat di mana Nabi pertama kali menerima wahyu, wajar dong kita hormati, kita lestarikan, kita bangun, ya, walillahilham, tidak ada bangunan apa-apa di sana, ya, dan dibikin sulit untuk menuju ke sana. Berbeda dengan ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram, kan begitu mudahnya, nikmat sekali ke sana. Ke Gua Hira sulit, jalannya dibikin sulit oleh pemerintah sana. Walillahilham, mereka faham ini. Ya. Tapi kaum kita sulit didatangi juga. Ya, dibila-bilain ke sana. Seolah ada keutamaan tersendiri. Tidak ada satupun dalil yang menyatakan tentang keutamaan Gua Hira. Tidak ada. Fayatahannathu fih, beliau bertahannus. Tahannus dari kata al-hinsu. Al-hinsu dosa. Tahannus yang dimaksud menjauhi dosa. Tidak mau bercampur dengan masyarakat jahiliyah yang minum khamr, yang berzina, yang berjudi. Ya, kita tahu pernikahan di zaman jahiliyah, pernah kita bahas waktu itu, ya. Pernikahan yang hari ini jelas-jelas dikatakan zina. Ya, seorang wanita didatangi oleh 10 laki-laki bergiliran. Nanti wanita ini maksudnya didatangi, dijima, dizinai. Lalu wanita ini hamil. Setelah hamil, wanita ini bebas memilih, ya, siapa bapaknya, suka-suka dia. Itu pernikahan di zaman jahiliyah. Salah satu bentuk pernikahan, ada 5 atau 6 bentuk pernikahan zaman. Salah satunya itu. Ya, ada yang lebih dahsyat lagi, seorang wanita menancapkan bendera di depan rumahnya. Ya, kalau ada bendera di depan rumahnya, laki-laki siapapun boleh datang situ bebas. Ya, menzinai wanita itu. Nah, kemudian ketika dia hamil, dia juga bebas memilih, mengundi, ya, siapa di antara laki-laki yang pernah menzinai dia yang harus menjadi bapak dari bayi itu. Ya, rupanya ini kan pelacur jelas, ya. Rupanya pelacur di hari itu masih agak lumayan kalau hamil, ya. Artinya masih diberi hak untuk mendapatkan suami ayah dari si bayi, ya. Pelacur hari ini kalau hamil nggak ada yang mau ngaku, ya, nggak ada. Maka beliau menjauhi itu semua. Secara nurani, akal, ini kan belum dapat wahyu beliau. Beliau bisa membedakan, manusia tentu bisa membedakan. Ini kok kayak begini, gitu kan? Adapun melempar jumroh, mencium hajar aswad, salat subuh, salat maghrib, kan wahyu, ra'yu, akal nggak bisa mencerna. Tapi kalau ini kan bisa. Maka beliau jauhi. Wa huwa at-ta'abbud, beliau ta'abbud. Ta'abbud yang dimaksud ya dengan niat beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, tapi kan gelap bagi beliau, gimana caranya? Bagaimana gitu? Tuhan maunya apa? Kan enggak tahu, gelap. Wahyu belum turun. Al-layaliya zawatil adad, bermalam-malam, ya, beberapa malam. Gitu. Qabla an yanzi'a ila ahlihi fayatazawwadu lidzalik. Ketika perbekalan habis, kembali ke keluarganya, kepada Khadijah, bawa lagi perbekalan, kan cukup jauh. Kan jalan kaki.
ya cukup jauh, tidak mungkin tidak nginep, pasti nginep, ya. Nah, kemudian bawa perbekalan, menyepi lagi, tahannus di situ. Summa yarju'u ila Khadijah fayatazawwadu limisliha. Kemudian setelah habis kembali lagi kepada istrinya Khadijah membawa perbekalan lagi. Begitulah berhari-hari, mungkin berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan, wallahu a'lam. Ya, berapa lama? Hatta ja'ahul haq, sampai datang al-haq kepada beliau. Nah, taulah kita di sini bahwa al-haq adalah wahyu. Al-haq adalah qala Allah wa qala Rasul. Al-haq adalah kebenaran itu. Ya. Maka sabda Nabi, kesombongan terbesar adalah menolak al-haq, batirul haq, baghamtun nas. Maka kesombongan terbesar adalah menolak sebuah ayat, menolak sebuah hadis. Ini kesombongan yang luar biasa. Kesombongan yang terancam akan berada di neraka selama-lamanya. Nih Pak ayatnya. Ini Pak hadisnya. Jelas. Dia tolak. Tidak. Saya enggak terima. Ya. Ini kesombongan yang luar biasa. Wa huwa fi ghari Hira, ketika beliau di gua Hira, datang al-haq, yang dimaksud Jibril. Faja'ahul malak, datanglah seorang malaikat, yaitu Jibril. Faqal, malaikat tersebut berkata, Iqra. Iqra, bacalah. Ya. Yang nantinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Yang sebagian orang mengatakan maksud membaca di sini, ya, membaca bukan tulisan, tapi membaca keadaan. Kan sering kita dengar khotib ceramah gitu. Ya, maksud Iqra di situ membaca keadaan, maka kita disuruh membaca nih. Oh, dibaca nih gimana nih keadaannya. Ya. Ini tertolak dengan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Nabi ketika Jibril mengatakan Iqra? Nabi menjawab, bacalah, kata Jibril. Jawab Nabi, apa jawab Nabi? Saya nggak tahu. Iya, ma'ana biqari, aku nggak bisa baca. Emang beliau nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Beliau tidak pernah punya seorang guru, dan baca tulis hari itu merupakan sesuatu yang langka. Tidak semua orang bisa baca, bisa menulis. Bukan beliau bodoh, tidak cerdas, enggak. Kan enggak ada yang tahu. Coba orang cerdas seperti Habibie misalnya, enggak diajarin, tentu enggak tahu. Ya, enggak ada yang ngajarin beliau cara baca, cara nulis. Bagaimana beliau tahu? Bukan berarti beliau bodoh. Beliau tidak pernah mempunyai seorang guru pun. Ya, beliau tidak bisa membaca, beliau tidak bisa menulis. Maka ketika Jibril mengatakan bacalah, Nabi jawab dengan hak benar, saya tidak bisa baca. Gitu. Ma'ana biqari, aku bukan qari, gitu. Kalau yang dimaksud membaca sekeliling sekitar, tentu Nabi nggak akan jawab seperti itu. Justru saya kesini karena saya membaca masyarakat jahiliyah, maka saya kesini. Ya, saya bisa membaca. Enggak, Nabi menjawab, saya tidak bisa baca. Gitu. Dari sini kita tahu bahwa memahami Al-Quran, memahami sunnah, pertama kali yang kita perhatikan apa? Lafaz. Hukum asal adalah lafaz. Maka ketika dikatakan tangan Allah, ya tangan Allah. Lafaznya tangan. Bagaimana tangan jadi kekuasaan? Dari mana? Kalau dari Nabi, ya. Nabi bilang, wahai para sahabat, maksud tangan Allah adalah kekuasaan Allah. Tentu sami'na wa ata'na, gigit dengan gigi geraham. Tapi kapan Nabi mengatakan maksud tangan Allah adalah kekuasaan Allah? Mana? Kapan? Berarti kita ngarang sendiri. Ya, depak ngarang sendiri ketika mengatakan maksud tangan Allah adalah kekuasaan Allah. Dari mana? Kan agama harus dari Nabi SAW, setidaknya dari para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, murid-murid Nabi langsung. Gak ada satupun sahabat yang mengatakan maksud tangan Allah adalah kekuasaan Allah. Tidak ada. Tangan ya tangan, wajah ya wajah. Hanya tentu kita tidak tahu tangan Allah seperti apa. Kita tidak tahu wajah Allah seperti apa.
Apa beratnya kita ketika Allah punya wajah, punya tangan? Apa beratnya kita? Ya, jangan seperti orang Mu'tazilah yang mengatakan seperti tadi, nggak mungkin Allah kok punya tangan, ya. Allah kok bersemayam di arsy. Jadi begini nih Allah begini berasal. Ini penghinaan, ya. Nabi ratusan kali mengatakan Allah bersemayam di arsy. Kedua tangan Allah telah menciptakan Adam secara langsung. Tangan kanan Allah akan menggulung langit. Bagaimana Allah tidak punya tangan lalu Allah mengatakan seperti itu? Berarti Allah pendusta bohong. Ya? Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan langsung dengan kedua tanganku? Allah tidak punya tangan, ngomong seperti itu, berarti Allah pembohong, Allah penipu. Waliyadzubillah, subhanallah. Was-samawati matwiyatun biyaminih. Langit-langit itu akan aku gulung dengan tangan kananku. Allah tidak punya tangan kanan? Ngomong seperti itu, berarti Allah pendusta penipu, waliyadzubillah. Ya. Fa'akhadhani faghattani hatta balagha minni al-jahda. Lalu Jibril merengkuh aku, memeluk aku, sampai aku kepayahan. Ya, sabda Nabi SAW menceritakan hal ini kepada Aisyah. Summa arsalani, kemudian aku dilepas. Dan Jibril kembali mengatakan, Iqra, bacalah. Dan aku kembali menjawab, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Lalu direngkuh lagi, dipeluk lagi hingga aku kepayahan, lalu dilepas lagi dan Jibril kembali berkata ketiga kalinya, Iqra, bacalah. Aku juga jawab ketiga kalinya, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Kemudian aku direngkuh lagi, dipeluk lagi untuk yang ketiga, lalu dilepas, lalu Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbul qalam, dan seterusnya. Ya, ini wahyu pertama yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa penjelasan apapun. Ya, Jibril tidak mengatakan maksud membaca di sini begini-begini, nama Allah maksudnya begini-begini, menciptakan manusia dari alaq, alaq itu apa? Enggak. Ya, kalau ada tentu akan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan i'lan, pengumuman bahwa mulai hari ini engkau menjadi seorang nabi. Para ulama seperti itu. Dengan turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka resmi beliau menjadi seorang nabi. Belum rasul. Ya. Belum rasul. Dengan turunnya ya ayyuhal muddatsir, sebagian ulama mengatakan ya ayyuhal muzammil, maka resmi beliau menjadi seorang rasul. Nah, rasul pasti nabi, nabi belum tentu rasul. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuadu, maka pulanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hati yang penuh ketakutan. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pemberani, berhadapan dengan Jibril pertama kali dipeluk, ketakutan luar biasa. Belum pernah Nabi takut setakut hari itu. Ya, luar biasa ketakutan beliau. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid, maka pulanglah beliau ke Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Faqal zammiluni, zammiluni, selimuti aku, kedinginan ya, ketakutan, gemetar, kedinginan, minta diselimuti oleh istrinya. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw, maka diselimutilah beliau hingga hilang rasa takut beliau. Faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar, mulailah Nabi menceritakan apa yang beliau lihat, apa yang beliau alami kepada Khadijah. Jadi manusia pertama. Khadijah adalah manusia pertama yang mendengar dakwah Nabi dan langsung menerima.
Ya. Bukan Abu Bakar. Abu Bakar kedua. Abu Bakar orang pertama dari kalangan laki-laki. Biasanya apa-apa itu kan istrinya dulu. Maka ini tidak pernah dilupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dengan terus terang walaupun menyakiti hati Aisyah, maka Nabi terus terang mengatakan tidak ada wanita seperti Khadijah. Ya. Kan sunnah dan itu dilakukan oleh Nabi menyenangkan istri-istrinya. Ya, dan bahkan boleh menyenangkan istri-istrinya dengan sedikit berbohong, tapi kali ini tidak. Ya, dengan jujur terus terang walaupun Aisyah sakit hati biar. Karena memang tidak mungkin ada wanita seperti Khadijah. Ya. Itu diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah sedikit protes. Kenapa bentar-bentar Khadijah? Kenapa bentar-bentar Khadijah? Ya. Ini Khadijah sudah meninggal. Sudah meninggal. Dan Aisyah mengatakan, aku belum pernah cemburu kepada seorang wanita, maksudnya istri-istri Nabi, kecuali kepada Khadijah. Dan tidak bertemu. Kan nikah dengan Aisyah, Khadijah sudah wafat. Ya. Wanita tua, ya memang tua Khadijah. Wanita tua, sedangkan aku masih muda. Allah berikan engkau ganti yang lebih baik. Ya, itu jawab Nabi. Tidak mungkin ada seorang wanita yang seperti Khadijah. Laqad khashitu ala nafsi. Nabi mengeluh, ya. Aku mengkhawatirkan diriku. Ya, jangan-jangan ini sebuah keburukan. Kan Nabi nggak tahu. Ini wahyu, ini Jibril, ini datang dari Allah, kan belum tahu. Tahu dari mana? Hanya dipeluk. Kemudian membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan 5 ayat itu beliau hafal, Nabi hafal. Enggak tahu kan? Ya, Nabi enggak pulang, wah. Jadi nabi saya ini sekarang. Enggak begitu. Ya, ketakutan beliau. Enggak kayak kita. Wah, ini nabi nih, ya. Sekarang saya jadi nabi. Enggak, ketakutan lihat. Laqad khashitu ala nafsi. Aku mengkhawatirkan diriku ya Khadijah. Berarti beliau takut dengan apa yang baru saja beliau alami. Inilah istri salihah. Inilah Khadijah yang mestinya ditiru oleh kaum muslimah, para istri hari ini. Apa? Kalla tidak. Khadijah mengatakan kalla tidak. Sekali-kali tidak. Jangan engkau takut. Wallahi demi Allah. Lihat. Berarti Allah sudah diucapkan hari itu. Dan ini juga diucapkan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab berapa kali menyebut wallahi demi Allah. Maka jangan disangka bahwa masyarakat jahiliyah hari itu tidak kenal Allah, tidak menyembah Allah. Keliru. Masyarakat jahiliyah tahu Allah, menyembah Allah, tapi caranya salah. Mengenal Allah dengan cara yang salah. Bahwa mereka menyangka Allah bisa didekati dengan perantara orang-orang yang sudah mati, orang soleh yang sudah mati, Lata, Uzza dan seterusnya. Itu yang akan dibenahi oleh Rasulullah SAW dalam dakwah Islam, akidah selama 13 tahun sebelum beliau hijrah. Wallahi demi Allah, kata Khadijah, ma yukhzikallahu abada. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Lihat, diberi semangat, dihibur hatinya. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Innaka latasilur rahim. Kenapa? Engkau itu manusia yang selalu menyambung silaturahim, baik dengan keponakan, paman, sepupu, ipar. Itu Nabi, contoh nomor 1 Nabi. Karena sunnah sebelum kita baik dengan tetangga, kenalan, sahabat, kita baik dulu dengan kerabat. Ini silaturahim. Wa tahmilul kal, dan engkau menanggung beban. Ada orang terlilit hutang dibayar oleh beliau. Ada orang kesusahan dalam hidup dibantu oleh beliau. Itu yang dilakukan oleh beliau. Dan Khadijah tahu betul. Abu Jahal, Abu Lahab juga tahu betul. Semua orang tahu bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taksibul ma'dum,
dan engkau menjadi pencari nafkah orang-orang miskin. Jadi orang miskin yang tidak sanggup cari nafkah, beliau yang cari nafkah. Artinya penghasilan beliau disisihkan untuk orang-orang miskin. Wa taqrid dhaif, menghormati tamu. Kita tahu Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang Arab jahiliyah sangat menghormati tamu. Nabi Muhammad SAW yang paling bisa, yang paling mampu pas menghormati tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqq, dan engkau menolong orang-orang yang berada dalam kebenaran. Dan seterusnya dihibur oleh Khadijah. Fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah ibn Naufal. Maka dibawalah, mungkin keesokan harinya ya, atau mungkin beberapa hari kemudian, tidak malam itu, dibawalah Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Khadijah ke sepupu Khadijah. Sepupu Khadijah sudah sangat tua, Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, anak paman Khadijah, berarti sepupu. Ibnu Ammi Khadijah, anak paman Khadijah. Wa kana imra'an tanassar, dan dia adalah orang yang memeluk agama Nasrani. Jadi tidak seperti Abu Jahal, Abu Lahab, tapi memeluk agama Nasrani fil jahiliyah, di masa jahiliyah ini. Ya, taulah kita dari sini kebatilan orang yang mengatakan orang-orang Jawa, orang-orang Kristen memeluk agama Nasrani enggak sah. Karena Nabi Isa mengatakan, aku diutus khusus Bani Israel. Maka yang boleh jadi orang Kristen, orang Yahudi, hanya Bani Israel. Maka orang Jawa masuk Kristen, enggak sah Kristennya. Artinya bukan ahli kitab, berarti kita nikah dengan orang Kristen, perempuan Kristen Jawa, enggak boleh. Ini keliru. Salah satu dalilnya ini. Ya. Jelas, Waraqah bin Naufal bukan Yahudi, bukan Bani Israel. Bukan Bani Israel, tapi memeluk agama Nasrani. Kemudian Adimur Rum, pembesar Romawi, ya, Heraklius, jelas bukan Bani Israel. Heraklius bukan Bani Israel, tetapi memeluk agama Nasrani. Dan Nabi tidak berkomentar. Artinya, ya memang mereka ahlul kitab. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani. Waraqah bin Naufal ini menulis kitab dalam bahasa Ibrani. Salah satu orang yang bisa menulis, bisa membaca. Dan sekali lagi memeluk agama Tauhid, agama Nasrani waktu itu. Tidak sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Fayaktubu minal Injil bil Ibraniyah ma sya'allahu ayyaktub. Maka Waraqah bin Naufal menulis kalimat-kalimat dari kitab Injil dengan bahasa Ibrani. Hanya Allah yang tahu apa yang ditulis oleh Waraqah. Ya, kan tentu tidak semuanya benar, hanya Allah yang tahu. Wa kana syaikhan kabira, dan dia orang yang sudah sangat tua renta. Qad amiya, setelah buta. Hari itu kita tahu, zaman dulu kita tahu orang yang tua biasanya buta. Nabi Yakub buta karena tua, ya, Ibnu Katsir buta karena tua, Ibnu Abbas, banyak orang yang buta, para ulama buta karena tua. Faqalat lahu Khadijah, maka berkatalah Khadijah kepada Waraqah, ya ibna ammi isma' min ibni akhik, wahai anak pamanku, wahai sepupuku, tolong engkau dengarkan apa yang akan diucapkan oleh anak saudaramu ini. Yang dimaksud Nabi Muhammad SAW, yang dimaksud suaminya. Maka mulailah Nabi Muhammad SAW menceritakan apa yang beliau lihat di Gua Hira, ya, dari awal sampai akhir. Setelah selesai, maka Waraqah langsung berkomentar, Hadzan namus, hadzan namus, ini namus. Kalimat yang diucapkan oleh Waraqah sesuai dengan bahasa Ibrani. Karena yang dibaca oleh Waraqah semua bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Namus, yang dimaksud Jibril. Namus artinya sir, tersembunyi. Artinya ketika Jibril datang selalu tersembunyi, nggak ada yang tahu.
Ya, hanya Nabi Muhammad SAW yang tahu bahwa itu Jibril. Ya, yang lainnya nggak tahu. Seperti contoh tadi, Aisyah menyangka bahwa itu Dihyah Al-Kalbi, nggak tahunya itu Jibril. Ini namus. Alladzi nazzalallahu ala Musa, sebagaimana yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Lihat, berarti Waraqah alim. Waraqah membaca kitab Injil yang masih benar. Walaupun 1-2 mungkin ada kesalahan ya. Membaca kitab Injil yang masih benar, maka Nabi Waraqah mengatakan nazzalallahu ala Musa. Itu yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Musa. Ya laitani fiha jaza'an. Seandainya aku masih jaza'an. Antum tahu jaza'? Salah satu kurban yang tidak diterima adalah berkurban dengan jaza'ah. Karena jaza'ah ini belum mencapai umur 2 tahun. Maksudnya masih muda. Ya. Maksud Waraqah, alangkah bahagianya seandainya aku masih muda. Sayang aku udah tua seperti ini. Ya, sebentar lagi aku dipanggil Allah meninggal, aku tidak saksikan engkau. Aku sudah tua, sayang aku sudah tua. Ya laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Seandainya aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu. Gitu. Aku akan tolong engkau. Sudah tua. Ya, dan betul enggak selang lama setelah itu Waraqah meninggal. Nabi bertanya, "Awa mukhrijiyahum?" Apakah kaumku akan mengusir aku? Apa iya kaumku selama ini masyarakat jahiliyah begitu cinta kepada Rasulullah, menghormati, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa ia akan mengusir aku? Dijawab oleh Waraqah dengan ilmu, "Na'am, iya. Lam ya'ti rajulun qattu bimisli ma ji'ta bi illa udiya." Tidak ada seorang pun yang mendapatkan wahyu seperti engkau. Tidak ada seorang nabi pun yang mendapatkan wahyu seperti engkau yang tidak disakiti oleh umatnya. Tidak ada. Seluruh nabi pasti disakiti oleh umatnya. Ini kembali kepada wahyu tadi. Wahyu berat. Untuk menerima wahyu tidak mudah. Maka ketika para nabi dan rasul menyampaikan wahyu, kada-kada, langsung ditolak, disakiti, dicemooh, dicaci maki. Bahkan sebagiannya dibunuh. Nabi Yahya, Nabi Zakaria dibunuh oleh Bani Israel. Riwayat mengatakan puluhan nabi dibunuh oleh Bani Israel. Ya. Bahkan Nabi mengatakan, min nabiyyin udhiya misla ma udhit. Tidak ada seorang nabi yang disakiti seperti aku. Di antara 124.000 nabi yang disakiti oleh kaumnya paling dahsyat, paling hebat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini dalil. Ini dalil. Ucapan Nabi kan dalil. Maka tidak boleh kita lawan dengan ra'yu kita. Lah kan enggak sampai dibunuh. Nabi Yahya, Nabi Zakaria dibunuh. Ya, lebih sakit Nabi Yahya dan Nabi Zakaria dong. Ya, atau masih toh direbus dalam air yang mendidih, lebih sakit. Itu ra'yu. Jika sudah ada dalil, ra'yu harus batal. Idza waradal athar batalan nadhar. Jika tegak dalil, ra'yu tidak boleh dipakai. Ini dalil. Tidak ada seorang nabi yang disakiti melebihi aku disakiti oleh kaumku. Ya, bukan yang namanya sakit kan bisa dari fisik, bisa dari hati, bisa dari ini itu. Nabi yang paling banyak disakiti oleh kaumnya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran muazzara. Seandainya aku mendapati engkau ketika engkau disakiti oleh kaum engkau, maka sungguh akan aku tolong engkau, ya, dengan pertolongan yang luar biasa, yang besar. Thumma lam yanshab Waraqah an tuwfiya wa fataral wahyu. Kemudian tidak selang lama dari itu
Entah berapa hari kemudian, berapa pekan kemudian, Waraqah meninggal. Dan wahyu futur. Wahyu futur, putus. Ya, berbulan-bulan, bahkan riwayat mengatakan sampai 3 tahun. Tidak turun wahyu. Putus. Ya. Tidak seperti di akhir hayat beliau, wahyu seperti hujan gerimis. Ya. Belum masuk ya? Kita baca 1 atau 2 pertanyaan. Apakah ada zakat penghasilan? Bagaimana cara menghitungnya? Ya, semua uang kan penghasilan kan? Apa maksud penghasilan? Gaji penghasilan, keuntungan apa penghasilan, dikasih orang juga penghasilan, ya. Ya, maka dikumpulkan dan nanti keluarkan 2,5% di akhir tahun ketika sudah mencapai nisab. Masuk? Iya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.